Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia dengan NIM P0170123050. Di sini saya akan menjelaskan tentang berjudul proses asuhan gizi terstandar atau PAGT pada pasien jantung koroner di wilayah RSUD M Yunus Kota Bengkulu tahun 2025 dengan dosen pengampu Bunda Profesor Dr. Demsa Simbolon SKM MKN. Latar belakang: penyakit jantung koroner merupakan suatu penyakit yang diakibatkan tidak mencukupinya suplai darah dan oksigen pada lapisan miokardium jantung akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Penyempitan pembuluh darah koroner ini disebabkan oleh aterosklerosis yang juga menjadi ciri khas patofisiologi penyakit jantung koroner. Kadar LDL-C yang berlebih diperkirakan sebagai salah satu pencetus terjadinya aterosklerosis hingga munculnya penyakit jantung koroner. Adapun rumusan masalah, terjadinya kemungkinan peningkatan dan jumlah kasus jantung koroner yang bersamaan dengan komplikasi lainnya yang menambah angka kesakitan maupun kematian di Indonesia meningkat. Tujuan penelitian: meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup pasien dengan penyakit jantung koroner, mengurangi atau menghilangkan nyeri dada atau angina dan gejala lain yang terkait dengan penyakit jantung koroner, mencegah terjadinya komplikasi serius seperti serangan jantung, gagal jantung, dan kematian mendadak. Definisi jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau bisa disebut juga dengan PJK merupakan penyakit gangguan jantung dan pembuluh darah, di mana terjadi penebalan dan pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan tersumbatnya dan menyempitnya pembuluh darah koroner yang mengakibatkan terganggunya aliran darah ke otot jantung, sehingga kurangnya aliran darah ke jantung yang mengakibatkan terganggunya fungsi jantung. Adapun patofisiologi PJK atau penyakit jantung koroner. Awal mulai PJK terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah akibat plak. Plak ini tumbuh karena kadar kolesterol LDL yang relatif tinggi serta menumpuk di bagian dinding arteri akan mengganggu aliran darah serta merusak pembuluh darah. Penebalan dan pengerasan arteri besar dan menengah disebut aterosklerosis. Lesi-lesi bagian arteri menyumbat aliran darah ke jaringan dan organ-organ utama yang dimanifestasikan sebagai penyakit koroner arteri, infark miokard, penyakit vaskular perifer, aneurisma, dan kecelakaan cerebral vaskular atau stroke. Patologi dan etiologi penyakit jantung koroner. Yang pertama ada iskemia, yang kedua paya jantung, yang ketiga angina pectoris, yang keempat infark miokardium. Faktor pemicu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor-faktor resiko besar atau bisa disebut dengan major risk factor dan faktor-faktor resiko kecil bisa disebut juga dengan minor risk factor, seperti usia, jenis kelamin, merokok, hiperlipidemia, tekanan darah tinggi, dan riwayat keluarga. Adapun juga klasifikasi penyakit jantung koroner. Yang pertama, penyakit jantung koroner merupakan suatu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Yang kedua, penyakit jantung bawaan merupakan suatu masalah jantung yang ditemukan sejak bayi. Yang paling umum ditemukan adalah kebocoran katup jantung. Dan yang terakhir ada infeksi jantung atau endokarditis, merupakan suatu infeksi pada lapisan dalam jantung. Adapun gejala klinis penyakit jantung koroner, yang pertama ada merasakan nyeri dan tidak nyaman bagian dada, substernal, dada kiri hingga menjalar ke leher, bahu kiri serta tangan dan punggung. Yang kedua, merasakan ada tekanan, remasan, terbakar hingga tertusuk. Yang ketiga, merasakan keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing, hingga pingsan. Dan yang terakhir ada merasakan secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi dan waktu bervariasi. Adapun penata laksanaan gizi, nama untuk penyakit diet jantung koroner ada diet penyakit jantung,
Prinsip dietnya itu ada diet rendah lemak. Tujuan diet penyakit jantung memenuhi kebutuhan zat gizi yang adekuat sesuai dengan kemampuan jantung, mempertahankan, meningkatkan, dan menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal agar tidak memperberat kerja jantung. Preskripsi diet, energi diberikan yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal pada wanita, 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal pria. Protein cukup diberikan 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal. Lemak sedang 20-25% kebutuhan energi total. Karbohidrat diberikan 50-60% dari total kalori berasal dari karbohidrat kompleks. Adapun bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada penyakit jantung koroner, mulai dari sumber karbohidrat yang dianjurkan seperti karbohidrat kompleks seperti beras ditim atau disaring, roti, kentang, makaroni, biskuit, tepung beras, tepung terigu, tepung sagu aren, tepung sagu Ambon, dan kentang. Yang tidak dianjurkan pada sumber karbohidrat seperti makanan yang mengandung gas, ubi, singkong, tape singkong, dan tape ketan. Sumber hewani yang dianjurkan seperti ikan laut, ikan tawar, hasil produk ikan, daging sapi dengan lemak rendah, daging ayam dengan lemak rendah, telur dan susu rendah lemak. Yang tidak dianjurkan pada sumber hewani seperti daging sapi dan ayam yang berlemak, gaji, sosis, ham, hati, limpa, babat, otak, kepiting, kerang-kerangan, keju, dan susu penuh. Sumber sayuran yang dianjurkan seperti bayam, kangkung, kacang buncis, kacang panjang, wortel, tomat, labu siam, dan toge. Yang tidak dianjurkan pada sayuran seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, dan nangka muda. Adapun juga sumber nabati yang dianjurkan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Yang tidak dianjurkan pada sumber nabati yaitu kacang mete dan kacang bogor. Adapun juga sumber buah yang dianjurkan pisang, pepaya, jeruk, apel, melon, dan semangka. Yang tidak dianjurkan pada sumber buah yaitu buah-buahan segar yang mengandung gas seperti durian dan nangka matang. Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi antropometri. Antropometri biasanya meliputi berat badan, tinggi badan, dan masih banyak yang lainnya. Riwayat makan seperti pengumpulan food recall 24 jam. Pola makan pasien itu bisa juga kita melihat dari food recall. Definisi operasional identitas pasien terdiri dari definisi operasional terdiri dari identitas pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya ada screening. Adapun juga asesmen gizi. Asesmen gizi terdiri dari food history, antropometri data, biokimia data, physical data, dan client history. Lanjut lagi ada diagnosis gizi. Selanjutnya ada intervensi gizi. Intervensi gizi terdiri dari nama diet, prinsip diet, tujuan diet, syarat diet, bentuk makanan, frekuensi makanan, dan pemberian makanan. MONEV itu yaitu monitoring dan evaluasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.